Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam kekristenan ada dua paham tentang keselamatan. Pertama, paham yang mengatakan bahwa keselamatan itu predestinasi atau sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah sejak dunia belum dijadikan mengenai siapa-siapa nanti yang akan diselamatkan dan siapa-siapa nanti yang harus tetap binasa. Kedua, paham yang mengatakan bahwa keselamatan itu ditawarkan. Di sini Allah menawarkan anugerah keselamatannya kepada seluruh umat manusia. Siapa yang menerima penawaran anugerah keselamatan Allah pasti akan selamat. Tetapi siapa yang menolak anugerah penawaran keselamatan Allah pasti akan binasa. Nah, khotbah ini adalah kata pengantar atau langkah awal untuk memahami dengan tepat manakah yang benar antara keselamatan predestinasi atau keselamatan ditawarkan, dan juga sebagai langkah awal untuk memahami apakah doktrin kehendak bebas manusia itu adalah ajaran Alkitab atau bukan. Jangan sampai salah, sekali Anda salah, fatal akibatnya. Shalom, salam reformasi ajaran gereja Tuhan, salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Judul video kali ini adalah bagaimana cara menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus, pengantar memahami keselamatan predestinasi atau ditawarkan dan doktrin kehendak bebas ajaran Alkitab atau bukan. Ingat, ini hanya kata pengantar, tetapi inti dari khotbah ini adalah bagaimana cara menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Pada bab sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa rahasia kekuatan maut atau kunci maut atau sengat maut adalah dosa, dan tubuh yang terdiri dari darah dan daging yang berdosa. Dengan mengetahui rahasia kekuatan maut, kita mengetahui juga rahasia bagaimana mengalahkan maut, yaitu dengan kesalehan dan kekudusan yang sempurna dan dengan tubuh sorgawi. Tetapi fakta membuktikan bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna dan semua manusia masih mengenakan tubuh yang terdiri dari darah dan daging yang takluk kepada maut. Hal ini berarti tidak ada satupun manusia yang dapat mengalahkan maut, tetapi sebaliknya justru mautlah yang mengalahkan manusia, menguasai manusia, dan mencengkeram manusia. Hanya kesalehan Tuhan Yesus saja yang terbukti sempurna dan terbukti sanggup mengalahkan maut dan kerajaan maut. Setelah ia bangkit dari maut, ia tidak mati lagi, melainkan ia naik ke surga di dalam tubuh kemuliaannya, dan maut telah dikalahkan untuk selama-lamanya. Seperti yang dikatakan kitab Wahyu pasal 1 ayat 17b sampai 18 yang berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, barang siapa percaya dan hidup di dalam kesalehannya yang sempurna, maka kita dianggap saleh sempurna juga oleh Allah, sehingga tubuh daging ini suatu saat memang akan mati. Tetapi roh kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan maut, melainkan pasti akan masuk ke dalam Firdaus atau rumah Bapa atau kerajaan Allah. Dan pada akhir zaman, Allah akan membangkitkan kita di dalam tubuh kemuliaan, tubuh sorgawi yang penuh kemuliaan Allah dan Kristus, suatu tubuh yang tidak akan pernah dikalahkan oleh maut. Pada waktu itulah kita dapat berseru di dalam kemegahan Allah kita, "Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatmu sekarang sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak berdaya lagi. Haleluya, terpujilah Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55. Kesalehan Tuhan Yesus yang sempurna adalah rahasia kemenangan kita atas maut. Tetapi permasalahannya sekarang adalah bagaimanakah cara yang diberikan oleh Tuhan Allah supaya kita dapat menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus?
Untuk dapat memahami dengan baik dan benar bagaimana cara kita dapat menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus, maka latar belakang pemikirannya adalah memahami kembali hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya, doktrin syarat keselamatan, doktrin hakikat manusia, seperti yang telah kami jelaskan di dalam video kami sebelumnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah sempurna, dan syarat keselamatan Allah adalah cara atau aturan Allah kepada manusia yang ingin memperoleh keselamatannya, yaitu barang siapa hendak beroleh keselamatan Allah, maka ia harus dan wajib hidup di dalam kesalehan yang sempurna dengan cara melakukan firman Allah dengan sempurna. Mengapa demikian? Sebab Allah yang maha sempurna tidak dapat bersatu dan berkompromi dengan dosa ketidaksempurnaan. Sementara itu, kita juga telah mengetahui bahwa hakikat manusia yang telah jatuh adalah tidak sempurna dan bersifat daging. Yang maksudnya adalah manusia yang tidak sempurna dan bersifat daging ini hanya memiliki satu karakter, yaitu karakter yang selalu bertolak belakang dengan Allah dan firman-Nya, selalu menolak Allah, selalu melawan Allah, dan selalu bertentangan dengan Allah. Perhatikan ayat berikut ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, karena keinginan daging adalah maut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia, daging, tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Maksudnya, bagi daging tidak mungkin akan takluk kepada hukum Allah. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma pasal 8 ayat 5-8. Melalui latar belakang atau dasar pemikiran di atas, kami akan berusaha menjelaskan bagaimana cara yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita supaya kita bisa menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus melalui penjelasan 4 periode waktu berikut ini. Periode waktu pertama adalah periode waktu kekekalan. Periode waktu kedua adalah periode waktu bagaimana cara Tuhan Yesus Kristus turun ke bumi. Periode waktu ketiga adalah periode waktu masa-masa Tuhan Yesus Kristus hidup di bumi. Dan periode waktu keempat adalah periode waktu setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Penjelasan periode waktu pertama, periode waktu kekekalan. Jauh sebelum bumi diciptakan, di kekekalan, Allah yang Maha Tahu telah mengetahui bahwa manusia yang akan diciptakannya nanti pasti akan jatuh. Dan Allah juga mengetahui bahwa syarat keselamatan yang akan diajukannya nanti kepada manusia supaya manusia dapat kembali memiliki hidup yang kekal tidak dapat digenapi oleh manusia. Hal ini berarti semua manusia pasti binasa. Tetapi oleh karena belas kasih-Nya, Allah secara aktif berinisiatif, bergerak, berkarya, dan bekerja seorang diri merancang keselamatan bagi umat-Nya, bahkan sebelum umat-Nya itu ada dan belum mengetahui apa-apa. Hal pertama yang dilakukan Allah adalah Allah menentukan siapa juru selamat manusia nantinya, yaitu Allah sendiri melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang sejak kekal telah ada bersama-sama dengan Allah, sejak Allah itu sendiri ada. Perhatikan ayat berikut ini. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus atau Juru Selamat. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman. Roma pasal 3 ayat 25. Hal kedua yang dilakukan Allah adalah memilih dan menentukan di dalam kedaulatannya siapa saja yang hendak diselamatkannya dan dijadikannya sebagai umat pilihannya sesuai dengan kehendak hatinya. Perhatikan ayat berikut ini. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Efesus pasal 1 ayat 4-5. Di dalam periode kekekalan ini, kesimpulan apakah yang dapat kita ambil? Pertama, keselamatan adalah 100% karya dan pekerjaan atau usaha Allah. Keselamatan adalah 100% pemberian Allah secara cuma-cuma atau anugerah. Kedua, keselamatan adalah 0% usaha manusia. Manusia tidak memiliki andil sama sekali dalam keselamatan Allah. Atau dengan kata lain, di dalam karya keselamatan Allah tidak ada faktor atau unsur manusia sama sekali. Penjelasan periode waktu kedua. Bagaimanakah caranya Yesus Kristus turun ke bumi? Siapakah yang membawa Tuhan Yesus Kristus dari surga turun ke bumi? Setelah di dalam kekekalan, Allah menentukan Yesus Kristus anaknya yang tunggal sebagai juru selamat dunia, maka sekarang tibalah saatnya Allah mengaruniakan atau membawa Tuhan Yesus turun ke bumi untuk melaksanakan misi penyelamatan atau penebusan secara nyata atau real di dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kehendak Allah adalah dari surga Yesus Kristus harus turun ke bumi menjadi sama seperti manusia melalui proses yang sama seperti manusia lainnya, mulai dari kelahiran sampai kepada kematian. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang sanggup membawa Yesus turun ke bumi dengan melalui peristiwa kelahiran dari seorang rahim perawan wanita tetapi tanpa melalui hubungan biologis manusia? Siapa? Jelas tidak ada yang sanggup kecuali Allah sendiri yang bergerak dan bekerja secara aktif seperti yang dikatakan firman Allah seperti berikut ini. Dan ketika Ia, yaitu Allah Bapa, membawa pula anaknya yang sulung, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Ibrani pasal 1 ayat 6. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 4. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Matius pasal 1 ayat 18 dan 20. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa manusia tidak berdaya sama sekali dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatannya dengan membawa Yesus turun ke bumi. Allah lah yang terlihat secara jelas, yang secara aktif bergerak, berkarya dan bekerja menyelamatkan manusia dengan cara membawa Yesus Kristus masuk ke dalam dunia sebagai manusia yang sempurna oleh Roh Kudus-Nya. Di dalam periode ini kita dapat menarik suatu kesimpulan. Pertama, keselamatan adalah 100% karya dan pekerjaan atau usaha Allah. Keselamatan adalah 100% pemberian Allah secara cuma-cuma atau anugerah Allah melalui Roh Kudus-Nya. Kedua, keselamatan jelas sekali 0% usaha manusia. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada andil atau unsur atau faktor manusia sama sekali di dalam karya keselamatan Allah. Penjelasan periode waktu ketiga, periode waktu masa-masa Tuhan Yesus Kristus hidup di bumi. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25-71 menceritakan bahwa ada 3 golongan manusia selama Tuhan Yesus Kristus hidup di bumi ini, yaitu pertama, golongan orang-orang yang percaya Yesus Kristus sampai mati. Kedua, golongan orang yang percaya Yesus namun kemudian mereka murtad. Ketiga, yang terakhir ada golongan orang-orang yang tidak mau percaya sama sekali pada Kristus Yesus. Lalu mengapa menurut Injil Yohanes pasal 6 ayat 25-71 ada 3 golongan tersebut? Ayat 37, ayat 44 dan ayat 65 dari Injil Yohanes pasal 16 menjelaskan bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, firman Allah mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat percaya kepadanya kalau Allah sendiri tidak mengaruniakan iman percaya itu di dalam hati umatnya.
Dengan kata lain, Allah sendirilah yang membuat hati orang bisa menjadi percaya kepada Kristus, bahkan percaya dan taat sampai mati. Dengan kata lain juga, Allah sendirilah yang meletakkan iman percaya itu di dalam hati umatnya. Tetapi mengapa tanpa kasih karunia Allah yang berkenan meletakkan iman percaya di dalam hati kita, maka tidak ada seorang pun dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ingat kembali tentang doktrin hakikat manusia. Di situ dijelaskan bahwa hakikat manusia yang telah jatuh adalah tidak sempurna dan bersifat daging yang karakternya pasti akan selalu melawan dan menolak Allah yang sempurna dan firman-Nya. Karena karakter manusia daging pasti akan selalu melawan dan menolak Allah, maka pasti juga manusia akan selalu menolak Kristus Yesus yang sempurna itu. Kecuali kasih karunia Allah mau bekerja, membuat umatnya percaya, dan Tuhan Yesus sendiri berkenan memelihara iman percaya itu, sehingga umatnya dapat percaya dan taat sampai mati. Jadi di sini kita dapat melihat karakter daging manusia. Pertama, manusia daging tidak dapat percaya dan pasti menolak Allah, sampai kemudian Allah sendiri membuat dan meletakkan iman percaya itu di dalam hati umatnya. Kedua, setelah manusia dibuat menjadi percaya oleh Allah, manusia daging ternyata tidak dapat tetap hidup di dalam imannya dan tidak dapat taat sampai Allah sendiri dalam Kristus Yesus berkenan memelihara dan menjaga iman umatnya itu. Perhatikan ayat berikut ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes pasal 6 ayat 37. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 44. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yohanes pasal 6 ayat 65. Tuhan Yesus berkata, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Yohanes pasal 17 ayat 12 bandingkan dengan Roma pasal 10 ayat 17. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa manusia tidak berdaya sama sekali dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatannya karena sifatnya yang selalu melawan dan menolak Allah. Allah sendirilah yang secara aktif, berinisiatif, bergerak, berkarya dan bekerja seorang diri menyelamatkan manusia dengan cara membuat hati orang yang dikehendakinya percaya dan meletakkan iman percaya itu di dalam hati umatnya dan memelihara iman umatnya itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di dalam periode ini kita dapat menarik kesimpulan. Pertama, keselamatan adalah 100% karya dan pekerjaan dan usaha Allah. Keselamatan adalah 100% pemberian Allah secara cuma-cuma atau anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kedua, keselamatan jelas sekali 0% usaha manusia. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada andil atau unsur atau faktor manusia di dalam karya keselamatan Allah. Penjelasan periode waktu keempat, yaitu periode sesudah Yesus Kristus naik ke surga. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus masih berada di bumi, dialah yang memelihara dan menjaga iman kita supaya tetap bahkan berbuah. Dia menjaga dan memelihara iman kita supaya kita dapat tetap setia untuk beriman dan mengasihi Allah. Tanpa Allah menjaga dan memelihara iman kita, maka sudah pasti kita akan mengkhianati Dia, sebab sifat daging adalah selalu melawan dan menolak Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah naik dan kembali ke surga, siapakah yang akan menjaga dan memelihara iman kita sehingga kita dapat tetap setia untuk beriman dan mengasihi Allah? Menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tetapi Ia akan meminta kepada Bapa supaya Bapa mengaruniakan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya dan diam di dalam kita.
Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31, pasal 16 ayat 4 sampai 15. Dari pernyataan Tuhan Yesus di atas, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti bahwa sekalipun dia akan kembali ke surga, namun umatnya tidak perlu khawatir, sebab Allah pasti akan mengaruniakan Roh Kudus-Nya di dalam namanya untuk menjaga dan memelihara iman umatnya. Secara umum, tugas Roh Kudus adalah menjadikan kita percaya dan taat kepada Allah di dalam iman kepada Kristus Yesus, kemudian memimpin dan memelihara atau menjaga umatnya supaya umat Allah tetap setia beriman dan mengasihi Allah. Dan yang terakhir, Roh Kudus akan memimpin umatnya untuk memberitakan Injil, memberitakan nama dan kesalehan Tuhan Yesus Kristus kepada segala bangsa dan bahasa. Tanpa Roh Kudus, tidak seorang pun dapat menjadi percaya dan taat kepada Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena karakter manusia daging hanya selalu melawan dan menolak Allah. Tanpa Roh Kudus, tidak seorang pun dapat memberitakan Injil dan firman Allah dengan penuh kuasa dan hikmat dari surga. Perhatikan ayat berikut ini. Dan tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Dalam periode ini, yaitu periode setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita dapat melihat dengan jelas bahwa seseorang dapat menjadi percaya dan taat kepada Allah seumur hidupnya atau percaya dan taat sampai mati adalah karena karya Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 26. Sekali lagi saya katakan bahwa menurut firman Allah, tanpa Roh Kudus tidak seorang pun dapat menjadi percaya dan taat kepada Allah di dalam kesalehan Yesus Kristus seumur hidupnya, karena memang karakter manusia daging selalu melawan dan menolak Allah. Di dalam periode ini, jelas kita dapat melihat bahwa manusia tidak berdaya sama sekali dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatannya, untuk percaya dan menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jaminan keselamatan tanpa pertolongan Roh Kudus. Di dalam periode ini kita dapat melihat bahwa Allah lah yang secara aktif, berinisiatif, bergerak, berkarya dan bekerja seorang diri menyelamatkan manusia di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Jadi, setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, siapakah yang memampukan kita percaya dan menjaga serta memelihara iman kita supaya kita tetap tinggal di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita? Berdasarkan segala penjelasan di atas, kami menarik kesimpulan. Pertama, keselamatan adalah 100% karya dan pekerjaan dan usaha Allah. Keselamatan adalah 100% pemberian Allah secara cuma-cuma atau anugerah Allah di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Kedua, keselamatan jelas sekali 0% usaha manusia. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada andil atau unsur atau faktor manusia di dalam karya keselamatan Allah. Ketiga, keselamatan hanya oleh karena anugerah Allah Bapa di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pimpinan Roh Kudus yang senantiasa menjaga dan memelihara iman kita supaya seumur hidup kita dapat taat kepada Allah di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya tolok ukur kepastian keselamatan. Sekarang kita akan kembali kepada pertanyaan awal kita, yaitu bagaimanakah cara yang diberikan Tuhan Allah kepada kita supaya kita manusia yang tidak sempurna ini bisa percaya dan menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus, padahal kita adalah manusia berdosa yang bersifat daging yang memiliki karakter pasti akan selalu melawan dan menolak Allah dan firman-Nya. Memang benar, karena sifat manusia daging pasti akan selalu melawan dan menolak Allah dan firman-Nya. Maka ketika Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun dapat menerimanya kecuali Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sendiri berkenan membuat kita percaya dan menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan keselamatan.
Namun demikian firman Allah juga berkata bahwa setelah kita percaya dan menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus, ternyata manusia tidak dapat tetap terus hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus kecuali Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sendiri berkenan menjaga dan memelihara iman percaya kita itu. Karena kalau tidak demikian, pasti kita akan mengkhianati Dia, pasti kita akan murtad. Hal ini juga berarti bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat membuat dirinya sendiri menjadi percaya dan menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan keselamatan. Bagaimanapun kerasnya manusia itu berusaha, kecuali atas pertolongan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus itu sendiri. Dari semua penjelasan di atas, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa hanya oleh anugerah Allah Bapa dan oleh pimpinan Roh Kudus saja kita dapat percaya dan menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya tolak ukur kepastian keselamatan. Inilah cara yang diberikan oleh Tuhan Allah supaya kita manusia yang tidak sempurna ini bisa percaya dan menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus, padahal kita ini adalah manusia berdosa yang bersifat daging, yang memiliki karakter, pasti akan selalu melawan dan menolak Allah dan firman-Nya. Sekali lagi, hanya oleh anugerah Allah Bapa dan oleh pimpinan Roh Kudus saja kita dapat percaya dan menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat jelas bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengusahakan atau untuk mendapatkan keselamatan Allah di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus, karena kita adalah manusia yang berdosa dan bersifat daging, dan yang tidak sempurna ini pasti akan selalu menolak, melawan, dan menolak Tuhan Allah dan firman-Nya. Tetapi keselamatan Allah di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus dapat mungkin terjadi, dapat mungkin kita terima karena Allah Bapa, karena Tuhan Yesus Kristus, dan karena Roh Kuduslah yang secara aktif, berinisiatif, bergerak, berkarya, dan bekerja meletakkan iman itu di dalam Tuhan Yesus itu di dalam hati kita dan menjaga serta memelihara, bahkan menghidupkan iman kita itu sehingga hidup kita senantiasa memancarkan kesalehan Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Amin. Sekali lagi firman Allah berkata, keselamatan di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah 100% usaha dan pekerjaan Allah dan 0% usaha manusia. Hal ini berarti manusia tidak memiliki andil apapun di dalam keselamatan Allah. Tidak ada faktor atau unsur manusia di dalam karya keselamatan Allah. Allah lah yang bekerja dan manusia hanya diam saja. Allah yang saja yang bekerja dan manusia hanya menerima hasil pekerjaan Allah sebagai hadiah atau pemberian keselamatan Allah secara cuma-cuma. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Jika kita mengakui keselamatan di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah 100% pekerjaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka hidup kita, iman kita akan diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran Allah yang pasti menyelamatkan, dijamin oleh firman Allah. Tetapi jika kita tidak mengakui keselamatan Allah adalah 100% pekerjaan Allah, melainkan ada andil manusia, sehingga keselamatan menjadi 50% Allah dan 50% manusia, maka hidup dan iman kita akan diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Dan masalahnya adalah tidak ada kebenaran manusia yang menyelamatkan, sebab kebenaran manusia tidak sempurna, dan ketidaksempurnaan adalah dosa dan kejahatan yang tidak boleh menodai atau mencemari kekudusan dan kesempurnaan Allah. Akhir kata, kalau kita tidak dapat mengusahakan keselamatan tetapi menerima keselamatan, bukankah kita adalah orang-orang yang beruntung dan dikasihi Allah dan diberkati Allah dan orang-orang yang sangat berbahagia? Dan apakah kita akan menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar ini? Ibrani pasal 2 ayat 3. Allah lah yang bekerja, karena itu Allah lah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan keagungan dan kebesaran sampai selama-lamanya. Amin. Keselamatan hanya oleh anugerah Allah Bapa atau pekerjaan Allah Bapa di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus atau pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus, bukan usaha kita manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah wujud atau bentuk kesalehan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna itu yang sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna itu?
Apakah ketekunan saya untuk beribadah, berdoa, melayani Allah, ketekunan saya untuk giat bekerja bagi Allah, ketekunan saya untuk berbuat baik, ketekunan saya untuk melakukan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, dan ketekunan saya untuk melakukan firman Allah adalah wujud atau bentuk dari kesalehan Tuhan Yesus Kristus yang tinggal diam di dalam kita? Jawabannya adalah bisa ya dan juga bisa tidak. Loh kok begitu? Tetap bersama kami, channel Reformasi Modern Ajaran Gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus, dan temukan jawabannya di dalam video kami selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam Reformasi Ajaran Gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.